berarti balance sheet kamu itu nama perusahaan, balance sheet langsung tanggal ya, nggak boleh pakai for. Ini kan aset, kamu dulu gitu. Ini utang, terus baru modal dulu gitu, ya kan? Oke, aset juga terbagi atas yang lancar sama nggak lancar. Nah, utang juga gitu, utang lancar sama utang nggak lancar. Oke, itu dulu. Nah, sekarang kamu susunannya terbagi atas yang namanya ya, itu namanya adalah statement of financial position. Langsung tanggal, jangan lupa. Nah, ini aset. Nah, di sini equity dulu. Nah, baru utang. Itu urutannya. Nah, aset itu terbagi yang nggak lancar, non current asset. Terus sama aset yang lancar. Berarti di sini adalah current asset. Kan dulu kamu paling atas kas, justru dia kas paling bawah. Paling bawah. Di IFRS kayak gitu. Susun laporannya. Oke, kemudian yang ada short term investment. Jadi investasi jangka pendek. Kemudian ada account receivable, itu urutannya. Kemudian dia ada inventory, ada prepaid, ada supplies. Jadi urutan current asetnya. Terus non current asetnya terbagi atas investment. Kadang-kadang nulisnya adalah long term investment. Jadi kalau kamu beli saham orang lain, beli obligasi orang lain, kalau pegangnya sebentar di sini, jangka panjang di sini. Kemudian ada property, plant and equipment. Kalau di UI ada property investasi. Ada yang namanya property. Jadi ada investment, ada property investment, ada property plant and equipment. Kemudian ada yang nggak berwujud, intangible, baru ada aset lain-lain. Urutannya gitu, ya. Nah, equity ini yang kamu belajar akan ada 6. Ada 6 item. Yang pertama ada capital. Kamu dulu kenalnya contributed capital, ya. Kemudian keuntungannya namanya adalah share premium. Keuntungannya. Kemudian ada return earning, ada accumulated other comprehensive income. Biasanya nyebutnya AOC gitu. Jadi ada OC, ada AOC. OC itu yang di income statement kemarin waktu kamu belajar, paling bawah kan net income. Nah, ada OC, dapatnya CI. Nah, berarti nanti AOC itu ada beginning, tuh masuk, ada yang sekarang, nah ada ending. Nah, yang masuk ending ini yang masuk ke dalam sini, AOC. Ngerti? Okay. Dah, kemudian ada 2, 3, 4 treasury share, murah ya. Terus ada non-controlling interest. Atau nyebutnya NCI. Nah baru di sini non-current liabilities tuh sama current liabilities itu dia. Jadi intinya adalah kalau laporan kita di 31 Desember 2023, berarti ini adalah hutang yang pembayarannya antara 1 Januari 24 nyampe
31 Desember 24. Ngerti? Oke. Berarti di sini yang pembayarannya setelah tahun depan 31 terbalik. Nih. Kan ini karannya di bawah kan? Oke. Yang karan itu karannya di bawah. Bentar, terbalik. Berarti ini pembayarannya setelah ini pembayaran kan non current. Pembayarannya adalah setelah tahun depan. Setelah 31 Desember 24. Ngerti? Tahun depan laporannya kan 24. Nah, di sini yang pembayarannya yang bayarnya nih lancar ya. Bayarnya besok 1 Januari 24 nyampe sebelum laporan jadi. Ngerti? Oke. Ya kan? Nah, yang non current liabilities yang current itu contohnya adalah account payable, salaries payable, dividend payable, terus interest payable, tax payable yang harus dibayar cepat. Terus apalagi kan utang, ya kan? An itu utang. Tuh, gak ada kalimat payable. An revenue itu utang. Terus ada warranty liabilities, garansi. Kemudian ada lagi premium liabilities, hadiah. Jadi lancar. Terus ada lagi bank overdraft. Ya, nanti kamu akan masuk di sini. Kalau jadi kamu gini, kamu bayar cek ke orang tapi nggak cukup, terus bank minjemin, ya, itu namanya bank overdraft. Nah, di sini ada notes payable. Nah, notes payable hati-hati tergantung jatuh tempo. Kalau jatuh temponya masih di sini berarti lancar. Kalau di luar berarti di sini akan bisa ada non long term notes payable. Kemudian ada bonds payable. Kalau kamu kan dulu ada premium, ada diskon, nggak ada. Sekarang nggak ada premium diskon kalau di IFRS. Jadi melebur kemari. Kemudian ada mortgage notes payable. Itu. Jadi sebenarnya misahin masuk yang kelompok apa aja, ya. Kita bisa misahin masuk kelompok mana. Jadi gini, ada investment, ada property, plant and equipment, ada intangible. Oke. Kan kita jelasin dulu yang nggak berwujud. Apa aja sih yang nggak berwujud, Kang Gi? Paten, trademark, copyright, franchise, customer list, goodwill, itu nggak berwujud. Ya. Kita punya property, plant and equipment, kita punya investment. Nah, bedanya apa, Kaki? Kalau tanahnya kamu gunakan untuk kegiatan operasional, masuk sini. Ngerti? Tapi kalau tanah kamu beli untuk rencana mendatang, tuh di situ, ngerti? Oke. Ya, masuknya kelompok ini untuk kegiatan operasional, berarti di sini digunakan untuk investasi. Jadi nanti kita akan ketemu nanti belajar yang termasuk. Oke. Terus saham orang, ya kan? Jadi kalau kamu tujuannya untuk apa kamu beli tanah? Apakah ternyata Kak, satu lagi saya tanah kita mau bangun tapi belum dibangun, mau dipakai sih Kak. Nah, ini nanti akan ada yang namanya ada raset itu yang nggak bisa memenuhi kriteria masuk sini ataupun masuk sini. Nah, apa aja contoh dari PPE? Itu adalah land, ya kan? Dan kemudian ada
parkiran, land improvement. Nah, kalau land improvement itu disusutin, ada akum depre. Oke. Ini masuk. Oke. Nanti kamu punya termasuk PPE juga. Ini bangunan belum jadi. Ya nanti. Ini ada bangunan, building. Berarti kalau bangunan kan dipakai akum depre gitu kan ya. Terus kemudian ada kendaraan, terus ada accumulated depreciation. Nah, apa contoh dari investment? Oke, investment in saham atau kadang-kadang nyebutnya adalah equity investment. Tuh. Buku ini nyebutnya equity investment. Kemudian di dalam obligasi, bond, itu nyebutnya adalah debt investment. Terus bond sinking fund masuk sini. Bond sinking fund itu adalah dana yang kita kumpulin buat pembayaran ini, utang jangka panjang, ya. Masuk kelompok bond sinking fund. Nanti kita akan belajar jenis-jenis dari ini masuk kelompok mana sih Kak? Apakah non-current asset, equity, non-current liabilities, current liabilities. Ini ada di file yang Kanggi baru kasih. Kamu lihat di situ. Nih. Ada kan? Iya. Tapi ya ininya. Ini dia. Tuh. Nih. Investmentnya banyak jenisnya apa aja. Gitu kan? Ini bangunan belum jadi ya. Construction in process. Gitu ya. Investment in securities, investasi di dalam berwujud tapi nggak digunakan kegiatan operasional. Jadi kamu berinvestasi dalam aktiva yang berwujud sebetulnya tapi nggak dipakai, ya kan? Investasi untuk dana khusus ya, bond sinking fund, pension fund, plan expansion fund, investment in consolidated subsidiary. Itu apa sih Kanggi? Nah, begini kasusnya, gitu ya. Kalau ini PT ABC. Nah, dia beli saham PT XYZ. Kalau dia beli sahamnya sedikit, kurang dari 20%, jenisnya ada dua. Bisa berjenis trading sebentar. Nah, di sini masuk nih. Tuh. Tadi, short term. Sebentar megangnya. Atau dia berjenis non-trading. Ada jenisnya. Atau di atas 20 nyampe 50%. Nah, ini kamu menggunakan yang namanya metode equity. Dulu ini kamu menggunakan metode cost. Nah. File yang Kanggi kirim udah dikasih kan ya? Udah dapet kan? Udah. Oke, nanti berarti alamat kos kamu kasih Kanggi aja, ya kan? Oke. Nah, satu lagi di atas 50%. Nah, ini kamu belajarnya di advance. Nah, kamu wajib bikin consolidated statement. Nah, di dalam consolidated statement artinya laporan kita sama dia digabung. Laporan kita sama dia digabung. Berarti udah nggak ada di sini investment in. Misalkan kamu ini XYZ nggak punya kamu karena di atas 50. Berarti kalau di sini kan kamu masih punya nih, ya kan? Share investment tuh, at pasar, current asset masih punya. Nah, di sini punya nih yang ini. Nah, di aset, di non current asset, kemudian long term investment, kamu punya equity investment. Tuh, masih ada. Berarti kepemilikan kamu kan nggak gede. Tapi begitu 50% kamu nggak punya. Kenapa? Karena kamu sama dia satu perusahaan. Ngerti? Nah, berarti kalau pas di sini, tuh, itu nggak ada. Jadi di long term investment-nya, kamu nggak punya investment in siapa? XYZ, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di atas 50. Ngerti? Yang disebut adalah investasi, tapi kamu tidak berkonsolidasi. Ngerti nggak? Jadi tidak berkonsolidasi, kepemilikannya itu kurang dari berapa? Ngerti?
Jadi kalau kepemilikan kamu sedikit, boleh muncul ada, tapi kepemilikan kamu 70%. Kamu punya saham PT Astra 70%, nggak ada di sini. Investment in PT Astra nggak ada. Jadi yang boleh ada itu yang tidak berkonsolidasi. Berarti kepemilikannya sedikit. Ngerti? Oke. Ngerti? Iya. Oke. Kemarin Kang Ge pikir kamu nggak jadi. Makanya Kang Ge bikin gini juga baru. Ini anaknya nggak jadi, kali biarin aja. Udah, dengar Kang Ge lagi. Nah, nanti di dalam securities kamu bisa beli saham, share, atau beli obligasi, bond. Nah, kalau obligasi itu jenisnya ada 3. Trading, held for collection. Kalau kamu dulu taunya held to maturity. Held to maturity dulu taunya. Nah, di sini ada lagi held for collection and selling. Itu jenisnya. Tuh. Kalau saham, kalau kepemilikan kamu sedikit, jenisnya 2. Berjenis trading atau berjenis non-trading. Jadi, Kak, saya sebentar pegangnya atau lama. Itu aja ya kalau saham. Oke? Kemudian nih, contoh yang nggak berwujud. Ada capitalized development cost, patent, trademark, trade name, copyright, customer list, goodwill. Contoh-contoh. Oke, nah, Kang mau jelasin lagi. Kamu nanti waktu dosennya terangin current asset, ini yang hati-hati posisi inventory. Kamu perhatiin dia apakah melaporkan inventory-nya dulu, tuh, baru prepaid, terus supplies, atau justru melaporkannya inventory di sini. Kamu perhatiin aja, karena susunan doang ya. Kalau di SOFP itu susunan. Yang pasti cash paling bawah. Ya, yang pasti cash di paling bawah. Ini ada current liabilities, ada non current. Kita cuma ngafalin ini masuk kelompok mana sih? Enggak ya? Nanti foto. Kemarin cuma sampai chapter 4 ya? Iya. Dosen ya? Udah latihan belum? Belum, masih teori gitu sih. Oke, masih cerita-cerita ya, berarti ya. Ya, kita ini dulu, maju dulu. Yang nentuin current non current bukan orang luar ya. Orang luar ngebaca, oh ini orang mesti bayar utang cepat. Ya, kita kelompokin sini ya. Nih. Lihat ya. Kamu perhatiin aja nanti kaki pas. Oke. Satu dulu. Oke. Ya. AR sini ya. Ya, current asset. Current asset, utang gaji itu utang, accrued kan utang. Utang gaji, ada nggak gaji yang dibayar? Ntar ya gue bayar gaji 3 tahun lagi, nggak ada. Itu pasti segera, ngerti? Utang yang harus cepat dibayar. Nah, kalau accumulated depreciation itu termasuk dia adalah PPE. Nah, PPE itu bagian dari non current asset, ya enggak? Nah, kalau yang pasti dia pengurang. Nah, pengurang itu disebut dengan contra account. Ngerti? Enggak? Nah, ini enggak. Beban adanya di income statement, ya enggak? Oke, beban iklan berarti masuk ke selling bukan? Ya, karena dia berhubungan dengan pelanggan. Nah, AR itu current asset, dia sebagai pengurang dari AR. Jadi kalau nanti ditanya gini, ini AR nih. Nah, AR dikurang AFDA. Ini namanya kontrak. Nah, namanya kalau AR dikurang AFDA, namanya ya cash realizable value. Namanya. Tapi kalau gedung dikurang akum, namanya adalah book value atau carrying amount namanya. Kalau bonds dikurang unamortized discount,
Ini namanya adalah carrying value. Tapi kalau bonds ditambah, kalau premium tuh nambah. Anamor tadi bacanya ya. Nah, ini namanya adalah CP. Jadi yang murah namanya kontra account. Jadi contoh kontra account itu adalah AFDA, akun, sama discount on BP. Itu pengurang. Tapi kalau premium nambah, itu namanya adalah adjunct account. Contohnya adalah premium on BP. Ngerti? Ya, jadi nanti kalau premium itu bacanya Anamor ya. Ini bacanya adalah, bacanya ya, Amortized discount. Ini juga gitu. Bacanya pakai Anamor. Oke? Bond sinking fund, kalau bondnya sendiri non-current. Tuh. Tapi bond sinking fund itu adalah long term investment di NCA. Jadi NCA itu banyak. Nih. NCA itu ada investment, PPE, intangible, aderasi. Oke? Dah? Ya, lagi? Gedung masuk mana gedung? Gedung mana? Gedung masuk mana? PPE kan? PPE. Ya, PPE itu bagian dari non-current asset. Current asset, dua-duanya. Cash in bank, cash on hand, petty cash, semua itu cash. Ya, jadi cash on in bank, cash on hand kadang-kadang nyebutnya petty cash, itu cash, current asset. Komisi, income statement masuk ke selling, betul nggak? Ya, terus copyright yang nggak berwujud, berarti intangible asset, dia adalah NCA. Dah. Delivery expense, income statement itu adalah selling, beban penjualan, ya kan? Delivery itu sama juga dengan freight out, sama freight out sama dengan transportation out, sama, ngerti? Dividend payable utang yang nggak mungkin kamu bilang gini sama pemegang saham, ini gue bayar dividen ya 5 tahun lagi, nggak mungkin. Dia pasti lancar, utang lancar, ngerti? Iya. Peralatan adalah PPE. PPE kelompok dari non current asset, betul nggak? Gain itu masuk ke income statement sebagai other income and expense, iya nggak? Iya. Ya, berarti nggak ikutan. Berarti tadi ini nggak ikutan, ya kan? Kemudian delivery nggak ikutan, komisi nggak ikutan, kemudian gain nggak ikutan, ya kan? Interest receivable adalah current asset, ya nggak? Nah, inventory yang beginning nggak ikut, ya ikut yang ending. Hati-hati, ngerti? Kenapa? Karena laporan kamu kan ending. Jadi inget ya, ini yang ending nih. Nih, inventory harus yang ending. Harus. Terus RE pun harus yang ending, ngerti? Tuh, hati-hati nih, suka kejebak, ngerti nggak? Bisa aja kamu dikasih ada 2 RE, waduh, Kang Gi, saya pakai yang mana nih Kak? Gitu. Karena laporan kamu N31 Desember kan? Iya. Terus lagi, land masuk mana? Land, tanah. PPE. Pinter. PPE itu adalah non current asset ya. Oke. Kita panjer, kita ngasih duit ke employee, itu current asset. Advance itu artinya DP, panjer, ngasih pinjam gitu ya. Tahu nggak bahasa panjer? Enggak. Panjer itu DP. Gue panjerin dulu ya, gitu. Gue DP-in dulu ya, gitu. Oke. Jadi kalau advance to employee berarti kamu ngasih duitnya ke pelanggan, ngerti?
Jadi duit kamu mau orang berarti aset, iya nggak? Kalau yang mau orang namanya aset kan? Iya. Dah. Ya, lanjut berikutnya. Nah, ini masuk mana? Land for future plan site. PPE. Kalau landnya PPE, tapi kalau land for future itu investment, long term investment, ya nggak? Tuh, jadi kalau tanah, kamu pasti nanya, kalau waktu saya beli tanah nih, dilaporin apa kamu bahas gini, lu tanahnya buat apa dulu nih, gitu. Oh, tanahnya nanti buat tempat parkir, kalau tempat parkir ini, nih, disusutin. Oh, tanahnya di atasnya ada gedung, berarti ini, nanti. Ya, oke. Berikutnya lagi. Nah, rugi ini di income statement. Tuh, masuk ke dalam OIE, ngerti? Iya kan? Dah, non-controlling masuk mana? Non-controlling interest. Masuk mana? Non-controlling interest. Equity. Nah, equity dan nah. Ya, berarti masuknya. Dah. Notes payable. Nah, ini notes payable tapi jatuh temponya tahun depan. Utang lancar, ngerti? Patent. Intangible asset. Masuk ke NCA. Gini, Kang kasih tahu. Jadi ada orang ini kan SOFT. Nah, chapter berikutnya ada yang langsung cash flow. Jadi yang kenapa Kanggi tanya? Mau dong silabusnya gitu. Karena Kanggi kalau kamu langsung cash flow, kita belajar cash flow. Ngerti nggak? Jadi ada yang cash flow itu ada di chapter 23, chapter belakang. Itu ada yang masukin ke UAS, tapi ada kayak TSE masuk UTS. Nah, kamu ada bisa juga masuk UTS. Ya, jadi kenapa? Ntar nanya ya, habis ini belajar apa? Ya kan? Pasti belajarnya chapter 5 dulu. Habis chapter 5, nah itu yang ragu Kanggi. Karena bisa jadi orang adanya SOFP. Nanti cash flow, kabarin ya. Oke. Kanggi butuh cepet kabarnya soalnya. Kan mau ngasih gini ya, filenya. Nah, utang gaji, ya itu lancar lah. Ya enggak? Utang pensiun itu enggak lancar. Ngerti? Tahun jangka panjang pensiun. Orang pensiun kan umurnya panjang ya kan, berarti bayarnya jangka panjang. Petty cash, current asset. Prepaid, current asset. Nah, purchase return itu ada di income statement untuk menghitung COGS. Ya kan? Purchase di income statement untuk menghitung COGS. Nah, kalau RE yang diambil yang ending itu yang masuk ke equity, ya enggak? Salaries and wages expense income statement disalin, ya enggak? Terus kalau payable utang jangka pendek, ya enggak? Ya, kalau gaji nggak mungkin saya bayarnya dalam jangka panjang, gitu ya. Ini income statement bukan? Iya. Kan sales dikurang sales discount. Kalau share capital ordinary, share capital preference itu equity. Tapi nanti urutannya gini dulu nih. Ini share capital. Harus preferred dulu. Nah, baru bawahnya share capital ordinary. Ngerti? Tuh, kan dia ada 6. Kemudian kan ada share premium. Nah, premium itu ada preference, share premium ordinary, ada share premium treasury. Tuh, ada 3 malah. Ngerti? Urutannya gitu. Terus share premium equity. Nah, trading current asset. Ingat ya, trading securities letaknya itu dempet. Kalau kamu dulu JAP di bawah cash ada trading dulu, tapi karena sekarang IFRS justru kebalik, cash paling bawah. Ya, jadi di dempet sama si sebelum cash. Dah. Treasury masuk mana? Equity. Ya, pengurang ya. Unearned current liabilities. Ngerti? Ya, yuk sekarang nomor 2 kita lihat dulu. Ini Kanggi foto sambil ngafalin ya. Masuk kelompok mana kamu lihat. Ya, kita lihat ya.
Oke, yang pertama soal 2. Goodwill masuk kelompok mana goodwill? Goodwill masuk kelompok apa goodwill? Goodwill masuk kelompok apa? Ayo, cari di catatannya. Tunggu sebentar ya, Gin. Intangible ya? Tunggu bentar ya. Bentar ya. Iya. Intangible asset masuk kelompok apa? Non-current. Iya, pintar. Terus utang, payroll, gaji. Berarti masuk mana? Current liabilities. Pintar, current liabilities, betul. Bonds, Non-current. non-current liabilities, betul. Cash, Current asset. cash, Current asset. pintar, current asset. Land, PPE. Non-current. ya. PPE, gitu. Not receivable, current asset, Current. ya kan? Not payable to bank. Nah, ini ya ragu. Kadang-kadang ada 2. Nah, yang bisa tahu dia current liabilities, apakah non-current liabilities, cuma perusahaan, cuma kita yang lagi buat laporan, RT. Jadi kalau kamu bikin laporan perusahaan orang, not payable masuk mana, kamu nggak bisa tahu kalau nggak tahu bayarnya kapan, RT. Ya, account payable masuk mana? Current liabilities. Betul. RE, ini dia. Equity. Equity, betul. Ya, income tax receivable. Receivable karena aset ya. Current asset. Not, nah ini ada tulisan long term misalnya, long term berarti jangka panjang, ya kan? Non-current liabilities. Ya, tapi nggak ada kalau not payable dia salah, ya kan? Benar, non current liabilities, ngerti? Terus akum, pengurang non-current ya. non current asset PPE ya. Terus inventory, Current asset. tapi dia harus Desember 31, betul nggak? Rent payable short term, berarti masuk mana? Short term. Current. Iya, current liabilities. Income tax payable, Current liabilities. benar, nggak ada pemerintah minta, lu bayarnya 5 tahun lagi ya kan? Tuh, udah ada tulisan long, rental obligation, tapi long term, misalnya ya, long term, berarti non current ya. Share capital ordinary, share premium ordinary masuk mana? Equity. Pinter, equity. Prepaid, current asset. Sorry. Nah, ya begini. Ini ada expense bukan? Kuatan prepaid. Tuh, current asset, ngerti? Ngerti kan? Jadi, nih, ini expense. Ini accrued. Nah, ini current liabilities, ngerti? Ini expense. Ada prepaid. Ngerti? Ini revenue kan harus income statement kan? Tapi ada unearned. Ngerti? Jadi kan selama ini taunya expand adanya di income statement. Ntar dulu, lihat dulu siapa depannya, ya kan? Equipment masuk mana equipment? Non-current PPE. Iya, non-current PPE, betul. Terus trading, current asset. Current asset. Akum, pengurang dari apa? Nah, ini dia harus nyebutin akumnya akum apa. Nih, nyebutin. Jadi akum itu nggak bisa berdiri sendiri, ngerti?
Karena kalau dia bilang di sini nih, ini akumnya akum apa? Equipment. Nah, dia harus nyebutin lagi akumnya akum apa. Masuk mana akum? NCA PPE ya? CPP. Oke, lanjut. Building. Ini building berarti. PPE. Nah, PPE. NCA NCPP. PPE. Ngerti? Hmm. Nah, lanjut. Soal 3-nya. Kesini dulu ya. Oke. Share capital ordinary. Equity ya. Ya, equity. Equity. Ini Kangge buat supaya di otak kamu terprogram. Oh, dia ada di posisi yang mana. Gitu ya. Not payable long term. Long. NCL. NCL betul. Treasury. Treasury share. Equity. Benar. Equity pengurang ya. Ya kan? Not payable short term. CL. Benar. Raw material. Nah, raw material itu CA. Jadi inventory kalau perusahaan manufacture itu ada 3. Nih. Perusahaan manufacture itu inventory-nya ada 3. Ada finished good, kayak di kemarin di AKBI, WIP, finished good, WIP sama raw material, ngerti? Kamu mah sekarang Atma mah enak kan? Artinya AKBI bisa diambil kalau udah kelar PA kan? Dulunya Inter dulu kelar loh baru ambil AKBI. Lama banget, ya Atma kan kenal lama kan? Atma itu keluarnya susah, kamu harus jaga-jaga. Atma itu keluarnya susah, ya kan? Apa maksud Kanggi? Dia tuh bukan keluar juga susah sih, lama. Dulu Kanggi gila ya, Akbi lama banget, lulus Inter dulu. Kalau sekarang kan sebenarnya kalau bareng sama Inter. Dulu kalau si itu yang parah siapa? Coba deh kamu semester 1, misalkan kamu dari IPA, tau-tau ketemu Akbi, kaget nggak? Kaget lah. Kaget. Nah dulu BINUS begitu, semester 1 PA1 sama Akbi, mati nggak anak orang? BINUS tuh kami suka bilang gini, gila nih orang BINUS nih gitu. Itu BINUS tuh mahalnya doang, ekonominya jelek. Atma masih bagus, tapi kenapa ya? Kayaknya senang Parahyangan loh. Parahyangan cakep. Atma Jaya kan JP kan? Semester 1 kan? Kamu pakai JP bukan? Iya. Ini aja deh kan kita. Kamu nyebutnya dulu balance sheet kan? Ah, itu JP. Kalau si Parahyangan dari 1 IFRS. Kalau kamu kan tiba-tiba berubah drastis kalau dia enggak, ya itu aja bedanya. Ya, aku masuk mana ya? PPE. Ya, masuk PPE. Ya, masuk ke PPE, ya kan? Masuk mana? NCL. Non current aset ya? Aset. Tapi pengurangnya. Nah, ini nanti cash restricted. Berarti kan untuk plan ekspansi, berarti non current asset investment, betul nggak? Nah, nanti di bawah kas itu ada tulisan cash restricted. Tuh itu ngurangin. Nah, nanti di investment itu ada cash restricted for apa? Plan ekspansi. Ini gunanya untuk apa sih? Supaya duit kita nggak habis, ngerti nggak? Soalnya ini bisa bayar. Kalau misalkan gini, kamu punya utang, punya duit, suruh bayar. Terus kamu bisa bilang, enggak loh, duit gue nggak ada nih, gue ada sebagian investasi. Ya, seperti itu. Nah, ini masuk mana? Investment. Kenapa ada kalimat untuk, ngerti? Kalau lainnya sendiri masuk mana? Kalau lainnya sendiri? PPE. Pinter, PPE. Tapi dia bilang enggak loh, plannya buat bla 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 bla, ya kan? Berarti NCA bukan? Ya. Allowance pengurang AR ya? PA, ngerti? Yeah. Jadi nanti ini ada AR, ini ada AFDA, urutannya gini nih. Nah, di sini ada nanti hasilnya ada short term investment. Tuh, yang trading
baru ada cash. Ngerti? Urutannya gitu. Ya kan? Urutannya seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Ini long term investment masuk mana? NCA. Long term investment, NCA investment. Ya kan? NCA itu ada 5 investment, atau nyebutnya kadang-kadang long term investment, boleh. Harus ada property investment, ya harusnya. Baru di sini ada PPE, intangible asset sama other asset. Oke? An. Masuk mana an? Revenue income statement an utang lancar, ngerti? Utang kerjaan, utang sewa. Karen ya? Iya. Walk-in WIP masuk mana WIP? CA. Tadi Kang G bilang kan inventory ada 3 bukan? Nih inventory, ya enggak? Nah, lanjut berikutnya ada apa? Copyright? Intangible, NCA. Pintar, ya. NCA, intangible asset. Gedung? PPE, NCA. NCA, PPE. Notes receivable? CA. Cash? CA. Payable? Gaji, upah. CL, betul. Share capital ordinary? Equity. Benar. Unearned? CL. Pintar. Receivable? Observe due in jatuh tempo tahun depan setahun. Berarti CA ya? CA. Kan receivable. Finish good? Yang ini ya, CA ya? Iya. Finish good CA. Bentar ya. AR? CA ya? CA. Bonds payable jatuh tempo 4 tahun lagi. NCL. Non-current liabilities. Terus customer list? Customer list. Ini dia. Intangible ya? Intangible asset. NCA intangible ya? Trading? Trading tuh ini, short term. Oke. Masuk mana? CA. Ya, oke, lanjut soal 4. Investment? NCA. NCA long term investment atau investment. Treasury? Equity, pengurang, betul. Pengurang. Terus share capital? Equity. Kemudian dividend payable? CL. CL. Betul. Accumulated depreciation? Pengurang kan? Ya, NCA. Di PPE ya? PPE. Iya, NCA, ya kan? Terus construction itu NCA PPE paling bawah, ngerti? Jadi nanti dilaporin dia di posisi tuh. Iya. Ya, terus apa lagi? Petty cash, current asset, ngerti? Interest payable? CL, current liabilities. Ya, nah RE itu defisit itu adalah RE negatif.
Jadi kalau RE negatif namanya defisit. Ngerti? Bukan. Equity ya. Equity. Trading itu short term investment. Current asset. Oke, current asset. Kemudian income tax payable. CL. Betul. Unearned. Utang, lancar, ngerti? Yeah. Ini nggak ada kalimat payable-nya. Oke, WIP, Current asset. current asset. Kemudian salaries and wages payable. Current liabilities. Betul. Oke, soal 5. Share capital preferred. Equity. Terus goodwill. Intangible. NCA. Intangible asset, NCA, IA, betul. Terus salaries and wages payable. Current liabilities. Betul. Accounts payable. Current liabilities. Betul. Gedung. PPE. NCA. Iya, NCA, PPE. Lanjut, trading. Current Iya, current asset. Nah, current portion of long term debt. Jadi long term yang mau dibayar ya udah current liabilities, ya kan? Patent. Tangible asset. Iya, NCA, IA, betul. Kemudian AFDA pengurang bukan? Current asset. AR current asset, ya kan? AFDA pengurang AR. Lanjut, akum pengurang PPE. salah. Akum OC equity. Oh iya. Ya kan? Ini. Tuh. Ya kan? Oh iya. AOC equity. Notes payable. Jatuh Next tempo tahun depan, current liabilities. Supplies, current asset, ya kan? Share capital, equity ya. Land, PPE. ya, NCA, PPE, betul. Bonds, sinking fund. Current liabilities. NCA, investment. Kalau bond payable, NCL. Kalau sinking fund, investment. Ngerti? Oke. Jadi bedanya kalau bonds payable itu masuk NCL, berarti kamu utang. Tapi kan Kak, saya mau simpan duit pelan-pelan. Berarti di sini ada NCA, ada investment, ada bond sinking fund. Ngerti? Oke. Jadi kamu simpan dana supaya bisa bayar utang gitu intinya. Oke, inventory harus Desember 31 ya. CA, ngerti nggak? Udah, prepaid CA. Udah, bond payable CL. NCL. Kemudian pajak CL. CL, utang pajak. Oke, lanjut lagi, prepaid Current asset. iya benar, boleh ngintip dulu boleh. Share in associated company, saham dari asosiasi company, ingat ya. NCA, ya kan? Long term investment. Oke, unearned liabilities. Ya, current liabilities. Advance, kamu ngasih duit ke supplier, panjer, masuk mana? Current asset. Oke, unearned CL, betul. Share capital preferred Equity, betul. Copyright NCA, intangible. Iya benar, NCA, intangible asset, betul. Sales tax payable Current liabilities. Oke. 20 years bonds payable, jadi utang bond umurnya 20 tahun tapi mau jatuh temponya tahun depan. Dan sekarang mature-nya tahun depan, berarti masuk mana?
not receivable itu current asset. Berarti interest ini adalah namanya interest receivable, ngerti? Iya. AR Current asset. current asset. Unrealized gain on non-trading itu masuk ke di bawah net income itu ada OCI. Nah di sini karena non-trading, ngerti? Oke. Chapter 4. Kalau trading OIE, ya kan? Kalau dia trading masuk OIE. Unrealized gain atau loss on trading, tuh masuknya OIE. Nah yang masuk di equity adalah akumnya, bukan unrealized-nya, ya kan? Interest kalau on bond payable tuh interest payable gitu, tergantung bunga dari siapa, ya kan? Masuk mana? Interest payable masuk mana? Current liabilities. Betul. Nah akum depre PPE. nah PPE NCA ya. Iya. Nah, pengurang. Terus share premium Equity. pinter equity. Petty cash sih nggak usah pakai font, sebenarnya petty cash aja masuk mana? Karena aset ya. Current asset. Oke. Customer list, Intangible. iya intangible. NCA intangible asset. Budget nggak ikutan, nggak ada budget. Ya, yang masuk harus yang real bukan budget. Oke. Budgetnya Akmen, Akbi, kamu kan belajar Akbi kan? Iya. Nah lanjutan Akbi itu Akmen, itu belajar budget. Oke, terus lagi, nah ini yang pakai angka kita coba ya, itu kan cuma ngafalin, oke? Oke. Kamu disuruh bikin statement of financial position, ya kan? Nandain dulu ya. AR masuk mana? Current asset. Betul, current asset. Accrued wages, Current liabilities. current liabilities. Akum pengurang ya? Pengurang. Masuk mana? NCA PPE. Iya, NCA PPI, betul. Terus APDA pengurang bukan? Pengurang dari AR ya? Ya kan? Bond sinking fund. Investment. Iya, NCA berarti investment. Terus bond payable. Nah ini nanti digabung nih jadi satu. Kalau IFRS karena dia premium nanti yang muncul 105, ngerti? Oke. Digabung ya. Jadi bedanya kalau dia non current liabilities, kalau kamu di GEP dulu kamu belajar dulu begini. Bond payable premium 100 sama 5 muncul semua, ya kan? Tapi kalau IFRS, nah NCL-nya langsung bond payable-nya 105, ngerti? Oke. Emang bedain IFRS sama GEP gitu, ngerti? Oke. Building PPE. PPE, NCA PPE, ya kan? Terus cash, CA. goodwill, NCA intangible. ya, NCA intangible, betul. Dividend payable, CL. CL. Equipment, NCA. NCA PPE ya. Terus Subscribe. Revenue itu utang lancar. Kalau subscription itu pesanan, nanti. Oke. Jadi kalau kamu punya usaha langganan, misalkan langganan koran gitu, Kompas, ya kan? Kamu usaha harian Kompas, nah itu kan terbit, subscription kan harus terbit, nanti. Jadi kamu terima duit dari orang, kamu nanti nerbitin koran misalkan, nah pesanan ini, ngerti? Subscription itu pesanan, ngerti kan? Iya. Jadi kalau dia sewa kan rent, jadi kamu terima duit atas orang yang mesen dulu, artinya nanti pelan-pelan baru korannya kamu terbitin, oke? Provision NCL ya? CL.
Ya, lanjut. Land, PPE. PPE. PPE di NCA ya? Ya. Land for Future Plan Site, PPNCA. PPE. Future plan ya. Investment kan? Investment. NCA ya? Copyright, Intangible. Intangible Asset NCA ya? Notes Payable, CL. CL. Ngerti? Hmm. Sebenarnya harus keterangan mau jatuh tempo kapan. Payroll Tax Payable, CL ya. CL betul. Prepaid, CL. ini. Oh, CL. Prepaid ada 3. Ada prepaid rent, ada prepaid advertising, sama prepaid insurance. Ngerti? Nah, itu kelompok CA. Ya. Inventory, CA. RE, Equity. tapi harus yang Desember ya. Share capital, share premium, equity ya. Equity. Trading, CA. CA. Betul. Sebelum kas. Treasury, equity pengurang, betul nggak? Interest receivable, CA. Construction in progress, PPE, NCA. Oke, yuk kita buat laporan ini ya. Laporannya kita buat, kan kita udah nanda ini. Oke, sekarang kita buat laporan. Bentar kan gitu. Ya, dari ini aja, dari yang HP. Kita lihat sambil lihatnya ya, khusus-khusus. Dah. Jadi kita bikin SOFP, boleh susunannya kiri kanan, boleh ke bawah. Kita ke bawah aja ya. Apa mau ke kiri kanan? Boleh kiri kanan aja biar kelihatan. Kalau ke bawah dia panjang, gitu ya. Kalau mau ke bawah boleh nggak Kak? Boleh. Kita coba aja ke bawah ya. Namanya siapa? Perusahaannya? PT apa? Umbari ya? Ya kan? Umbari. Statement of Financial Position. Nah, kamu nyebutin tanggalnya berapa? Desember 31 tahunnya 2017. Ya enggak? Ke bawah ya. Pertama aset. Nah, aset itu dimulai dari non-current asset, ya kan? Nah, non-current assetnya yang pertama adalah investment. Nah, kamu lihat ada berapa investment? Satu-satu ya. Kalau yang udah kita coret. Ini ya. Bond sinking fund 21. Bond sinking fund ada berapa sih? Lebih dari 1 ya? Hari ini ya? Oke, 21. Terus apalagi kamu lihat, kalau udah kamu, kalau bisa kalau ujian kamu langsung cara trade, ngerti? Jadi biar nggak ke double, ya kan? Investment lagi, ini bukan? Iya. 67, ya kan? Berarti land for, ya kan? Future. For future plan site berapa ya? 67. Iya. Nah, terus kamu jumlahin trade 88, ya enggak? Beres. Nah, sekarang baru PPE. PPE urutan pertama pasti tanah. Apakah ada tanah? Kita lihat yang PPE ya. Akum PPE ya. Building, ya kan? Equipment PPE. Land ada land. Land duluan. Ngerti? Oke. Landnya berapa? 128.
terus baru gedung. Nah, urutannya gitu. Building, nanti ada akum depre. Building. Ya kan? Buildingnya berapa? 365. Tuh, nih 36. Tadi kalau udah coret ya. Land for future. Karena ini mencegah, karena kan banyak gedung. Ya kan? Gedung 365. Sini dulu. Nah, akumnya murah. Akum gedungnya 112 ya. Kurangin 112 berapa? 253. 253. 53. 253. Iya. Terus baru kalau ada equipment ada nggak? Ada ya? 84 ya? 84. Berarti equipment 84. Ada akum, ya kan? Berapa? Nih, 26 bukan? 20. Murah berapa? 58. 58. Vehicle nggak ada. Chip ada nggak chip? Construction in ini dia, in progress 98 ya? PB habis ya? 98 kan? Nah, jumlahin dulu. Tuh, berapa? Dari 128 ya? 128. 128. 537. 537. Terus baru intangible asset. Nah, goodwill itu pasti paling bawah. Jadi dia intangible yang paling nggak berwujud, gitu aja ya. Goodwillnya nanti paling bawah ya. Kita cari apakah intangible ada yang lain. Copyright. NCA masih ada. Ini dia, copyright ya. 90, ya kan? Berarti copyrightnya 90. Jadi yang paling bawah pasti goodwill, karena dia adalah intangible yang paling nggak berwujud, ngerti? Copyrightnya berapa tadi? 90 ya? Iya. Oh, sorry. Copyrightnya 90, goodwillnya adalah 30 ya? Iya. Ya kan? 30. Tambahin dulu berapa? 120. 220. Nah, ini jumlahin dulu. 120 kan? Oke. Oh, iya. Kok 220? 120. Oke. Kamu jumlahin dari 88. Namanya total non current asset berapa? 745. 7? 45. Ngerti? Iya. Baru di sini yang current asset. Ya kan? Oke. Inventory ada? Ada. Current assetnya ada banyak ya? Inventory ya? 18.000, ya kan? Inventory 18.000. Tapi kalau ada dua, kamu harus ngambil yang ending ya. Ending. Ya. Terus ada prepaid. Kebetulan prepaidnya cuma satu ya. Prepaidnya cuma ini. Nih. Tadi ada prepaid. Kalian doang kan? Iya. 6.000 ya? Iya kan? 6.000. Ngerti? Terus apa lagi? Ada prepaid 6.000. Ada supplies enggak? Supplies. Yes, suppliesnya nggak ada ya? Nggak ada. Adanya tradingnya. Oh, interest receivable ada kan? Ada. Ya kan?
supplies nggak ada, Terus inventory ada, ya kan? Oke, kita buat ya. Interest receivable. Terus account receivable, ya nggak? Ada update kan? ada. Nah, terus ada securities yang trading nggak? Current asset lagi, nih trading securities baru cash, ngerti? Trading securities baru cash, ngerti? Ya kan? Dah. Berapa interest receivable-nya? 7.000. Interest receivable-nya CA ya? Berapa duit? Ini 7.000. 7.000. Coret ya? 7.000. AR-nya account 50, receivable 50.000. nanti dikurang dengan 50 ya? 50.000. Abdanya murah, ngerti? Abdanya berapa? 1.000. Allowance for 1.000, ya kan? 1.000. Jadi 49 ya. Tradingnya, trading securities ini kan? Ya. 8.000. Cashnya coret ya? 36. 103. Kamu jumlahin dulu. Nih. Ini 11. tambah. Total current asset, ya kan? Total current assetnya 224. 224. Tambahin sama 745. 969. 969. Ngerti? Iya. Nah, terus ini ke bawah ya. Itu namanya bentuk ke bawah itu account form. Tuh, ke bawah. Nah, kalau dia report yang gini. Ini asset, equity, liabilities. Ngerti? Iya. Itu report. Itu terbalik. Ini account. Nah, sekarang kita bikin yang report. Ngerti? Account form yang gini. Ya kan? Dah. Kita bikin yang ke bawah. Terus equity sama apa? Liabilities, ya kan? Equity dulu. Ya kan? Oke. Equity kita ya. Equity kamu yang pertama adalah share capital harus preference dulu. Ngerti nggak? Nah, yang benar begini nih nulisnya nih. Share capital preference, parnya dikasih tahu gitu. Share authorize, yang benar begini. Share issue, yang betul gitu, yang lengkap. And outstanding, ngerti? Iya. Oke, yang benar gitu. Berapa duit? 50 ya? 50. Terus share capital ordinary itu harus ada parnya, harus share authorize-nya, terus harus ada share issue. Dia berarti punya treasury, berarti ada share outstanding, ngerti? Tuh, oke kan? Harus lengkap yang benar. Itu adalah 2,5 ya? Iya. Nah, sekarang untungnya share premium. Share premium itu ada 3. Preference, ordinary, sama treasury. Apakah ada? Share premium preference, Kangge buat aja dulu ya, biar inget. Tuh. Belum tentu ada semua. Udah. Dia adanya apa? Cuman ordinary ya? Iya. 10, cuman 1. 10. Nggak ada. Udah. Kemudian return earning. Berapa? Return earning. Nggak ada, kosongin aja dulu. Nggak apa-apa. Terus accumulated OC kalau ada. Kalau ada ya.
Kemudian treasury share ada kan 15.000 ya? Iya. 15.000 murah. Sama NCI kalau ada, nggak ada juga, berarti ini namanya total equity, ngerti? Oh nggak usah dihitung aja, ini berapa nih ke samping? Yang dari 50.000 ya? Iya. $295. 200, nggak boleh deh. Tadi 295 ya? Ya 295, tapi nanti ini kurang hasilnya dari ini kurang 295, ya enggak? Ya kan gitu, karena ada satu yang nggak lengkap. Oke, sekarang apa? Non-current liabilities ya? Oke, non-current-nya bonds payable, betul nggak? 105 ya, cuman satu apa? Ada dua, provision ya? Iya kan? Iya. 105, ya kan? Sama provision berapa? Provision for, ya kan? Pension benefit. Empat tiga ya? 43, ya kan? Oke, bonds habis ya? Apakah ada lagi non-current liabilities? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti jumlahnya berapa? 149 ya? 148 ya? 148. Nah, sekarang baru current. Current liabilities-nya ada banyak. Nih, gaji, dividen, unearned notes payable, ya kan? Notes payable dulu yang kuat. Notes payable-nya adalah 5.000. Oke, yang lainnya boleh nyusul. 5.000, ada utang, accrued wages bukan? Accrued wages-nya ada berapa? 15.000. Ya kan? Terus ada apa lagi? Utang dividen payable bukan? Dividen payable-nya ada berapa? 21 ya? 21.000. Terus ada apa lagi? Payroll tax payable ya? Iya kan? 17 ya? Payroll tax payable 17. Tambahin dulu nih. Berapa? Yang berlipat ya? 58. 58 tambah 148 berapa? 206. 206. Gitu kan? Nah, di sini total. Kamu di rumah ya? Iya. Udah di rumah aja. Libur ya? Minggu ini kan ada KTT ASEAN, jadi kuliah online. Iya kan? Iya, seminggu ini online. Oh iya? Iya, karena KTT. KTT. Karena KTT. Oh ya, pada lewat di depan kampus ya? Iya, lihat Sudirman saya. Iya. 9 ya? Berarti ini kurang berapa? 969 kurang 200. 763. 763. Gini. Nah, kurang 295. 468. 468. Ngerti? Ngerti? Ya. Oke, ini Kanggi bikin. Aduh. Uy. Ini berarti. Nah, ya. Oke, nah sedikit Kanggi jelasin dulu yang itu. Gitu. Tadi laporan kamu. Kangge mau jelasin yang reward, spoiled sama scrap dikit ya. Ya. Ntar nanti ada ini.
biar nggak kepecah nanti kamu lagi belajar. Oke. Nah gini, tadi Kang Gia baru mau ngajar proses posting, ternyata kamu itu beda ini nih. Kalau scrap itu sisa bahan. Kamu tahu garment itu punya kain, ya kan? Nah, nanti di atasnya ada pola. Misalkan dia bikin pola gini, tuh, ya kan? Ini pola. Nah, pola. Nanti dipasang nih pola. Kemudian di sini ada pola lagi, ya kan? Di sini ada pola lagi. Misalkan dia bikin. Nah, ini nih sisa-sisanya namanya sisa bahan, ngerti? Nah, sisa bahan itu yang pasti bisa kamu jual lah, ya kan? Bisa kamu jual atau kamu masukin dulu dikumpulin, ngerti nggak? Karena mau dipakai buat produksi, baru dikumpulin dulu nih di dalam gudang. Entah besoknya kamu jual atau kamu pakai, misalkan buat isi boneka, dalam-dalamnya boneka gitu, ngerti? Jadi intinya sisa bahan itu, ya kan, langsung dijual dapat duit bukan? Iya. Nah, kalau sisa bahan itu sedikit, kamu pakai nama scrap revenue, ngerti? Oke. Ya kan? Tapi kalau dia besar jumlahnya, gede, banyak banget ya. Nah, bukan scrap revenue. Kamu bisa laporkan WIP. Ini kalau udah jobnya tahu dari job berapa. Kalau ini untuk all job, artinya apa? Semua job digabung jadi satu, tumpukannya MOC. MOC itu adalah manufacturing overhead cost, ngerti? Iya. Ngerti gak? Jadi sisa bahan itu intinya 2. Artinya apa? Lu langsung jual aja, nggak usah masuk ke gudang, lu langsung jual aja dapat duit. Kalau memang nilainya kecil, berarti pakai nama scrap revenue. Kalau nilainya gede, lihat, bisa tahu nggak nih dari job mana, dari kerjaan mana. Kalau job tertentu, berarti kamu tahu, kamu pakainya adalah WIP. Kalau nggak tahu, berarti kamu pakai OC, ngerti? Nah, kalau untuk diproduksi, maksudnya masuk ke, ntar saya masukin ke gudang dulu, namanya metode production, ya kan? Metode production itu dia masukin ke gudang, dia punya nama, nah, persediaan sisa bahan, material kontrol, ngerti? Nah, kapan pakai WIP? Kalau dia ada jobnya ketahuan, job tertentu. Jadi kamu tahu dari pekerjaan yang mana. MOC kalau untuk all job, artinya banyak job yang saya kecampur-campur, ngerti? Nah, kalau dijual lagi dapat duit bukan? Iya. Karena kamu punya material kontrol, ya berarti kreditnya material kontrol. Tapi kalau kamu mau pakai kembali, WIP. Kenapa pakai material kontrol? Karena kamu punya material kontrol, ngerti? Nah, apa bedanya spoiled sama rework? Halo? Bedanya kalau rework itu dibetulin, itu dijual, itu masih untung. Ya udah betulin aja. Nah, kalau spoiled itu kalau dibetulin biayanya gede. Berarti kalau biayanya gede, perlu nggak kamu betulin? Hah? Enggak. Nah, kamu pernah tahu nggak project reject? Nah, barang reject kan ada tuh. Jadi kalau kamu misalkan beli barang, itu reject. Kalau kain tuh ada satu benang yang kelepas, yang kamu nggak sadar. Tapi kalau untuk produk-produk bagus, dia nggak mau. Itu kan merusak nama kan. Nah, katanya gini, benang lepas, satu benang itu tuh benang lepas gitu, kelihatan segaris gitu. Ngebenerinnya gimana? Ya udah, lalu jual aja nanti. Nah, itu namanya reject, ngerti? Spoiled. Jadi kalau spoiled itu berarti jadi gini, ini kamu punya 5 job. Ya kan? Nah, dari 5, 1 reject. Nah, yang reject berarti mengurangi, betul nggak? Nah, yang 4 itu kamu nyebutnya finish good, betul nggak? Yang 4 karena bagus kan, ngerti nggak? Nah, yang 1 itu reject, ya nggak?
Berarti persediaan barang reject, material, kontrol, ngerti? Oke. Tuh, jadi kamu punya dua, punya yang punya yang bener, ya nggak? Satu lagi punya yang Reject. nggak bagus. Nah, reject itu, spoils itu dikumpulin, ngerti? Iya. Dijual deh, ya kan? Nah, kalau rework gini, ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Nah, ini betulin aja. Tuh, ngerti nggak? Nah, kalau dibetulin berarti perlu apa lagi? Material, ngerti? Butuh apa lagi? Gaji, kontrol. Butuh apa lagi? MO. Tuh, jadi benar. Nanti baru jadi barang jadi. Finish good. Ngerti? Nah, kalau yang ini berapa berarti? Satu ya? Betul nggak? Tapi biayanya nanti nambah. Sedikit, nggak banyak. Tapi bisa dijual masih untung. Ngerti? Nah, berarti yang 4 itu kan finish good. Nah, berarti yang ini finish good berarti harga dia asli ditambah ini. Betul nggak? Itu aja inti. Ya. Siapa? Spoiled, rework, sama scrap. Ngerti? Oke. Ngerti? Ya, jadi intinya adalah kalau dia bilang scrap sisa bahan. Nah, dia lihat dulu Kak, apakah nilainya gede apa kecil, ya kan? Untuk apa? Untuk pesanan yang mana gitu. Ya kan? Nah, nanti kamu lihat di sini, ya kan? Di posisi ini dia. Gitu ya. Soal halaman 3 kita lihat. Ya kan? Nih, scrap, ketemu nggak? Iya. Iya kan? Nah, scrap dia bilang apa? Immaterial, ketemu nggak? Nilai kecil. Time of sales, berarti dia jurnal. Ya kan? Ih, Kak, sekarang kalau ternyata saya jual, dapat duit bukan? Iya. Nah, kalau belum dapat AR, betul nggak? Nah, karena immaterial, namanya adalah scrap revenue. Ngerti? Oke. Kan immaterial, ngerti? Tuh, material bukan? Tapi spesifik job, ya nggak? Iya. Nah, berarti jurnalnya adalah has specific job, WIP. Ngerti nggak? Ngerti? Iya. Material, all job. Ngerti nggak? Oke. Iya kan? Berarti kalau material, all job, cash, nggak tahu job yang mana. MOC. Ngerti? Oke. Ya kan? Terus dia bilang lagi, satu lagi adalah material, ya kan? Time of production. Oh, berarti punya persediaan material kontrol, ya kan? Iya. Dia taunya untuk apa? Dia bilang apa? Jika dia material, ya kan? Dia material, berarti kita punya yang namanya material kontrol, itu dia. Tuh. Ngerti? Hai? Kalau dia material, ya kan? Dia material, dia punya material kontrol, ya kan? Berarti di sini misalkan WIP. Nah, nanti kalau dijual jadi apa? Kalau dijual dapat cash bukan? Pada material C. Nah, kenapa pada material C? Ya karena punya material C, ngerti? Oke. Ngerti? Itu posisinya kalau kamu ngebahas masalah scrap itu nggak susah, gampang. Ntar ya, dia foto dulu biar kamu agak nyampe. Chapter dia larinya ini, ngerti? Iya. Udah. Nah, terus lagi. Oke. Bedanya spoiled sama rework apa? Bedanya spoiled sama rework apa? Nih, ini ada tulisan normal bukan? Nah, bedanya apa? Begini normal.
Kalau kamu buat parfum pakai alkohol bukan? Iya. Itu nguap. Bisa dihindari nggak? Kamu bisa nggak alkohol nguap kamu tahan gitu? Enggak. Itu kan pasti terjadi. Ini namanya normal, ngerti? Nah, berarti nggak bisa dihindari, ya kan? Iya. Nggak bisa dihindari. Nah, misalkan parfumnya kamu masukin botol. Nah, ternyata karyawan kamu menjatuhkan botol. Sebenarnya kan bisa dihindari nggak kalau botol jatuh? Bisa kan? Bisa. Ini ceroboh bukan? Mm-mm. Nah, ceroboh itu nanti disebut dengan abnormal. Ngerti? Oke. Jadi nanti kamu kenal istilah normal sama abnormal. Gitu aja, ya kan? Jadi segala sesuatu yang proses produksi itu pasti terjadi, nggak bisa dihindari, pasti dia adalah normal. Ngerti? Hai? Jadi dia proses produksi yang pasti terjadi dan kamu nggak bisa menghindari, itu pasti normal, ya kan? Iya. Tapi kalau misalkan bisa kamu hindari berarti abnormal. Oke, sekarang ini lihat di sini nih. Tuh. Nah, untuk yang barang reject, ya kan? Nah, nanti nih, reject ataupun spoiled itu pasti ada kalimat ini nih. Tuh, nih. Ini ada kan? MOC, tuh kan? Ini abnormal bukan? Abnormal, ya. Nah, kalau dia abnormal dia bukan nama sendiri, ngerti? Oke. Nah, kalau dia bilang kegiatannya normal, kerugiannya MOC, ngerti? Nah, ini juga gitu. Jadi kalau dia misalkan dia bilang abnormal, dia pakai namanya loss, ngerti? Tuh, jadi untuk yang rework nih, waduh, jatuh tuh. Normal apa abnormal? Abnormal. Harusnya nggak jatuh, staples kan dia jatuh. Nah ini nanti ada apakah dia dibetulinnya? Ini apakah kegiatannya? Ini kan rework dibenerin. Itu terbagi atas posisinya dia itu bisa normal, ya enggak? Nah, bisa juga apa? Abnormal. Nah, jadi intinya kalau abnormal dia pakai nama sendiri, loss, ngerti? Oke. Itu aja. Ya, jadi nanti kamu akan kenal istilah seperti itu, ngerti? Oke. Apa, Giris? Iya. Oke, karena kamu besok mau masuk sedikit, minimal ada gambaran di aktif. Oke? Oke. Sip. Minggu depan lagi hari biasa ya? Hari Kamis. Oke, cuman minggu ini ya. Ya, Kabarin ya, lagi belajar apa ya? Oke. Soalnya kan kamu ada 2, jadi Kak Gi mesti pilih yang mana. Oke? Oke. Yep. Thank you, Kak.